Bukankah kita selama ini dipaksa mengalah? Ayolah kawan, kita bergerak untuk melawan. Jangan mau jadi domba bukan kekuasaan. Mari bersatu lagi kibarkan bendera kita. Dan percaya kita bisa merdeka seutuhnya. Kita bisa merdeka seutuhnya. Sama kita Indonesia merdeka. Kenapa menangis? Bola. Jauh dari Ya? keluarga. Jauh. Oh dong. Diajak pergi terus toh. Banyak ramai ya. Oh iya iya. Ini masa depan deh. Di bos. Pemandangan tentang penumpang langganan bus malam Bima Mataram akan menggugah mata kita karena karakternya sangat berbeda dengan penumpang di Pulau Jawa. Jika kalian sudah menonton episode sebelumnya, hampir di setiap jalan, baik dari agen resmi ataupun titik-titik tertentu akan sangat banyak sekali para calon penumpang yang menunggu kedatangan busnya masing-masing. Tak tanggung-tanggung menunggunya pun tidak satu atau dua orang, tapi satu rombongan dalam jumlah yang sangat banyak. Itu baru masalah calon penumpangnya, belum barang bawaannya. Nah, di episode ini kita akan melihatnya secara langsung, gimana fanatisme dan antusiasnya para penumpang yang berlangganan bus malam sebagai transportasi utama untuk merantau atau pulang kampung dari Bima ke Mataram atau sebaliknya. Selain itu, kita juga akan disuguhkan kerasnya persaingan antar PO di rute panas Bima Mataram. Di terminal persaingannya akan mengacu pada pelayanan, keamanan, fasilitas, dan perang harga. Sedangkan kalau sudah di lintasan akan beda cerita. Kita akan bertemu banyak bus malam Bima Mataram yang memang jam keberangkatannya nggak ada jeda. Hampir semua bus asli dari Nusa Tenggara Barat punya jam keberangkatan yang bersamaan, yaitu selepas maghrib hingga selepas isya. Dalam jeda yang nggak terlalu jauh, ya paling beda 1 jaman, otomatis ketika kita naik bus Bima Mataram akan banyak bertemu bus lain di jalanan. Itu sudah hitungan pasti, karena semua bus di lintasan akan berlomba untuk menjadi yang tercepat sampai di tujuan. Nikmatilah hal-hal kecil karena pada suatu hari nanti kalian mungkin akan melihat ke belakang lalu menyadari bahwa itu merupakan hal yang besar. Lagi tanya bulan pahina. Ini sama Manggo itu 2 orang.
Oh. Jawa Manggo. Ini perlu ditetak. Setek mau mantu tuh Juana. Kita bang bangku pilih. Ya Pak. Ya, nih asup kok. Ini bang, makanya ya. Makasih banyak bang. Ya. Itu tas kapan anak? Kita berhenti dulu beli amunisi. Nah, ini masih di daerah Banggu kayaknya ini ya. Apa rokok lo? Hah? Sempurna kretek? Ya rokok sempurna kretek. Ini abang kernetnya belum kenalan tadi ya? Ya, Ah. ini kornet serep ini. Nah, namanya siapa bang? Bagus. Agus, Bang Agus. Salam kenal bang ya. Tidak ada mas? Ya itu. Taruh ke sini. Tinggal aja deh. Ambil manisannya bang. Manisannya apa? Minum. Ya. Apa lah? Ya? Air putih itu apa itu? Sosra? Wah, seserah. Ya jadi udah. Kita berhati dulu. Hah? Kita berhati dulu. Separuh hati dulu. Masih masuk semuanya anak-anaknya. Ini yang utama nih. Dia kelaparan ini. Bisa tolong ini. Masa-masa naik bis kota dengan wajah yang sama, terbisik-bisikan di kepala, keraguan yang kau rasa. Seperti kata Mimin di episode sebelumnya, bus-bus Bima Mataram kebanyakan titik terakhir penjemputan sewa ada di sekitaran Pasar Banggo. Dan malam ini kita sudah melewatinya. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi titik sewa yang naik. Biasanya kalau ada yang naik dari selepas Banggo adalah penumpang langganan yang sudah janjian bakal ketemu di mana. Selepas Pasar Banggo, hampir semua bus sudah fokus untuk berlari. Karena jalanan selanjutnya merupakan jalanan sepi yang membelah perbukitan. Sudah jarang kita temui lagi bocil-bocil, emak-emak, bapak-bapak yang joget-joget minta telolet. Berarti waktunya bus mulai bisa digeber berlari kencang. Malam ini kita akan terus begajulan sampai nanti masuk daerah Sumbawa, tepatnya di daerah Pelampang, Kabupaten Sumbawa. Sampai di Pelampang, masing-masing bus malam Bima Mataram akan berhenti untuk servis makan. Tiap PO pasti punya pemberhentian rehat makan masing-masing. Kita akan melihat bus titian Mas bakal rehat makan di rumah makan apa dan bagaimana untuk servis makan yang pertama di trip kita kali ini. Melihat tubuhnya terkulai, irama kehidupanmu sedang kacau, ada kalanya berhenti bersandiwara, tak sekalipun ku meragukanmu.
ano lagi, pagprograma to guys. Pagprograma lang jauh gitu guys. Terapi yang baru nanya tanya. Thomas dan Dia nonton masih kak ya. Pas. Tiara. Oh Tiara. Terus botol lagi. Oh, kita mah bang.
Kita ajak pas mawa anaknya nanti. Ya Mam. Apa nak? Hah? Ini apa nak? Ini anak. Kalau punya kayak gitu sana, hah? Oh, mama anak, seluruh mama anak. Ya? Oke. Suruh lo mama yang ini ya. Ya mam. Orang yang di mana dia nak? Keretian melok di sana. Orang yang di sini di mana? Makro kita. Bawalnya anak, bawalnya mulai simpal. Ya, siang bapak memang. Teknya, siang si bapak ya bang.
Nah, ini. Ada kan kaki. Paling bawa motor dulu, paling ngajak serius dulu. Nanti loh aku. Android DC. Walaupun dulu geseng sama Nino ini masih. Oh. Itu orang mabuk gimana sih? Orang pulang dari pantai. Di tengah-tengah nggak mau minggir. Mancing ya, habis mancing ya. Ya.
Ada kau lagi ada. Cho mà chịu đi. Ayo. Sampai. Để còn pin đó. Nó được ra. Yang naik entah berapa ini, yang nganter satu kampung. Apa namanya, tradisi dari Bima Mataram nih, kayak gini. Dari terminal tadi kayak gini memang. Di sini juga ini. Banyak banget ini. Nah, akhirnya kita bisa lihat sendiri gimana antusias para penumpang langganan bus malam di jalur Bima Mataram. Jika di episode sebelumnya hanya melihatnya dari pinggir jalan, sekarang giliran bus kita yang dapat calon penumpang yang sekali nganter ke busnya selalu membawa rombongan satu kampung. Mungkin kalian mengira yang naik bakalan banyak banget, tapi ternyata tidak. Yang nganter satu kampung yang berangkat hanya 4 orang. Ini belum masalah barang bawaan. Kenapa banyak orang yang nganter? Ternyata barang bawaan juga berpengaruh. Karakter penumpang bus Bima Mataram selalu membawa banyak barang bawaan. Nah, beberapa saudara yang nganter ini biasanya akan membantu menyusun dan membawakannya sampai ke dalam bus maupun bagasi bus. Ini kalau di Jawa sudah kena cas banyak kalau volume barang bawaannya kayak gini. Tapi tidak untuk di sini. Hal seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi bus Bima Mataram. Bisa dibilang ini pertama kalinya IMT melihat hal seperti ini. Bahkan ciri khas penumpang orang Minang atau Madura saja kalah dengan pemandangan malam ini. Gimana? Dapat pengalaman baru ya dari trip bus titian Mas ini? Nah, ini udah rehat pertama kita ya, jadi dapat servis makan untuk yang pertama buat titian di daerah Pelampang ini. Jadi tempat servis makannya memang kayak rumah biasa sama seperti titian yang waktu kita lewati tadi. Jadi kita masih dapat free 1 kali servis makan. Karena sampai Surabaya ada 3 kali servis makan. Jadi kita langsung coba aja. Tadi kita pindah ke tengah dulu ya, karena ada pengurus yang naik dari waktu naikin sewa tadi rombongan. Ini suasananya bus kita sendiri, dan untuk suasananya kayak gini rumah makannya. Nah, ini beberapa penumpang sudah makan. Sekarang jam 1 malam, istirahat pertama kita. Nah, kita lihat masuk ke rumah makan gimana kondisinya. Nah, kayak gini. Beberapa penumpang udah makan, ada yang belum, ada yang masih makan. Jadi seperti biasa kayak bis ke timur, pakai kupon makan terus diserahkan. Jadi tiketnya nggak berlaku. Prasmanan di sini. Nah, penukarannya di sini. Oke, kita makan dulu di ruang kru. Nah, gini ruang krunya nih. Tambah satu lagi, Bang. Tambah lagi ya? Ya. Nah.
Oke, kita makan bareng-bareng ya. Ini makanan khas Sumbawa ya? Iya, bener ya. Di Kalimantan. Oke, kita makan dulu yuk. Halo Bang. Yang malu saya Mas. Waduh, pakai malu segala ini. Jadi tadi waktu naikin sewa terakhir yang rombongan itu ya? Iya. Abang siapa namanya? Nama saya Namanya? Gaby. Siapa? Gaby. Gaby. Iya. Oke, salam kenal Bang ya. Abangnya malu sama kamera ini. Sama kayak Bang Deddy ya, sama aja ini. Ini saya sedikit-sedikit sambil makan tanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kan tadi saya sempat tanya, katanya Titian memang dari Sumbawa ya. Ya. Pantesan di sini servis makannya untuk pertama ini menunya juga nggak jauh-jauh dari Sumbawa, bener ya? Ya. Nah, jadi kalau ini daerah mana sih Bang? Lampang. Pelampang ya? Ya. Pelampang. Ini bentuknya rumah makan apa kantor apa gimana ini? Rumah makan. Rumah makan ya. Jadi sama seperti kayak Tiara yang waktu lewat kita tadi. Ya. Oke, makan dulu lah Bang. Kasihan masih makan ya Bang. Untuk bisa redup nangis bedi para namu hati lan tawe nasib wejang ini. Pelampang merupakan daerah yang banyak ditemui rumah makan untuk bus Bima Mataram. Kalau untuk Titian Mas ternyata di rumah makan ini. Entah untuk nama rumah makannya namanya apa, karena hampir semua tempat pemberhentian bus Bima Mataram saat servis makan jarang ada plakat penamaan nama rumah makannya. Kita juga melihat bus Tiara Mas berhenti di salah satu rumah makan sebelum rumah makan kita juga tanpa plakat dan bentuknya malah mirip rumah atau kantor. Jadi akan sangat sulit untuk membedakan mana rumah makan atau rumah warga jika kita sebagai orang yang pertama kali trip ke Pulau Sumbawa. Kita kurang tahu apakah di rumah makan ini juga bisa disinggahi kendaraan pribadi atau hanya khusus bus Titian Mas. Kalau berangkatnya kita bareng bus Rasa Sayang, maka setiap makan akan bertemu dengan ciri khas asli Bima. Dan sekarang kita bareng Titian Mas, berarti waktunya makan makanan khas dari Sumbawa. Nah, untuk letak rumah makannya memang pas di pinggir jalan sama kayak Tiara tadi. Makanya saya kaget lihat Tiara kok berhenti mungkin rumah makan, ternyata benar. Memang untuk bis-bis dari timur kalau arah ke sini sebelum masuk ke Bima atau setelah keluar dari Bima ke arah Sumbawa itu rumah makannya seperti ini, ada di samping pinggir jalan. Jadi nggak terlihat, nggak ada nama pelang rumah makannya juga. Tapi ini di Pelampang, pas di pinggir jalan raya. Jadi mungkin muat cuma 1 atau 2 bus ya untuk parkirannya. Di sini kita bentar lagi langsung nyebrang ke arah Sumbawa, Lombok. Untuk toiletnya ada di luar rumah makan di samping pas di depan bus kita ini. Jadi agak keluar lalu keluar ke rumah makan. Tidak dipungut biaya alias gratis. Kalau memang kan lemah, banyak gas lilis. Gas lilis bukan ya? Ini paling kayak buatin 10 bagus tau.
deh, ada. Hidup gurit ini mana ya? Kapan tuh beliau supir jalan? Iya kayak ayam ini namanya. Iya kayak ayam ini topnya nih. Iya dah habis. Lu gas terus sel kiri kan. Ada hasil Jawa, nalung nah. Baru 4 menit. Terus. Yang kiri. Baik. Wah. Yang kiri ya. Pas, jadi Rem motor ada. gua ada.